Berjumpa kembali dalam acara Binter Bersinar Terus dengan judul Dalam Kendali Allah. Bersama saya Juli dan saya Lydia akan menemani Bu Juli dalam acara Binter Bersinar Terus melalui YouTube Tirta Media. Mari kita mulai. Bu Juli, apakah hidup kita ada dalam kendali Allah? Ya, Allah memegang kendali. Kendalinya mutlak atas semua ciptaannya. Semua kejadian berada di dalam kendali Allah yang Maha Kuasa, yang mengerjakan semuanya demi kebaikan kita. Apakah ada hal yang bisa luput dari kendali Allah yang Maha Kuasa? Ya, tidak ada hal yang dapat luput dari perhatian kendali Allah. Entah itu peristiwa yang besar ataupun yang kecil, ia tidak dapat dikendalikannya. Allah, saya ulangi, tidak ada hal yang dapat luput dari perhatian kendali Allah, entah itu peristiwa yang besar ataupun yang kecil, yang tidak dapat luput dikendalikannya. Allah mampu mengatur begitu rupa berbagai tindakan manusia untuk menggenapi maksud-maksudnya yang membuat kemahakuasaannya menakjubkan. Kita lihat misalnya dari peristiwa yang luar biasa dalam kitab Esther, yang merupakan hasil pekerjaan tangan Allah yang memegang kendali. Serangkaian kejadian yang tercatat dalam kitab Esther menyingkapkan cara menakjubkan tentang bagaimana Allah mengendalikan peristiwa-peristiwa untuk mencapai maksudnya dengan menyelamatkan nyawa umatnya, orang Yahudi. Pada waktu itu nyawa orang-orang Yahudi di wilayah kekuasaan Raja Persia Ahasveros berada dalam ancaman rencana jahat dari seorang yang keji bernama Haman. Haman ini baru saja diangkat ke dalam kedudukan yang lebih tinggi daripada para bangsawan lainnya. Tetapi peristiwa itu mulai berubah menuju kejatuhan dan kematian Haman yang keji itu. Nyawa orang-orang Yahudi yang terancam diselamatkan. Mordekai yang seharusnya ingin dibunuh oleh Haman malah terjadi sebaliknya. Atas titah raja, Haman harus memberi penghormatan kepada Mordekai karena Mordekai diberi posisi kedua yang tertinggi di kerajaan. Ya, Allah selalu mengatur peristiwa-peristiwa dalam kehidupan kita untuk memenuhi maksudnya. Jadi, Allah memiliki maksud dan rencana untuk setiap diri kita, ya Bu? Ya, untuk setiap dari kita. Tidak seorang pun atau peristiwa apapun yang dapat mengganggu maksud Allah bagi kehidupan kita atau menggagalkan rencana untuk kita. Allah memiliki kekuasaan untuk melaksanakan rencana itu. Allah memegang kendali dalam hidup kita. Seringkali kita tidak melihat Allah bekerja di atas segala tindakan dan peristiwa dalam hidup kita yang berada dalam kendali Allah itu. Padahal dalam Roma 8 ayat 28 jelas dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, Allah bekerja di dalam segala peristiwa dalam hidup kita. Bila semua sesuai dengan maksud dan rencana Allah, maka Ia akan mengizinkan hal itu terjadi dan membuat hal itu terjadi. Allah menciptakan kita secara unik untuk menggenapi rencana yang telah ditetapkannya untuk kita.
Rencana Allah konsisten untuk kita dan penciptaannya atas diri kita. Ia melengkapi kita untuk maksudnya atas diri kita masing-masing. Ia mempunyai rencana yang jelas bagi kita masing-masing di dunia ini, bahkan sebelum kita lahir. Kalau begitu, bagaimana dengan tindakan jahat yang dilakukan seorang terhadap kita? Apakah Allah mengizinkan terjadi dan apakah juga ada dalam kendali Allah? Bila ada rencana jahat kepada seseorang, meskipun menghasilkan tindakan yang jahat, tetapi bisa dipakai oleh Allah untuk kebaikan orang itu, kalau hal itu termasuk bagian dari rencana Allah bagi orang itu. Karena Allah di dalam hikmat dan kasih-Nya yang tidak terbatas bermaksud agar akhirnya tindakan-tindakan itu menghasilkan kebaikan bagi kita. Allah mengatur begitu rupa berbagai tindakan manusia untuk menggenapi maksud-Nya. Apakah tindakan jahat seseorang terhadap kita dapat menggoyahkan rencana Allah dan maksud Allah bagi kita? Ya, tindakan jahat seseorang terhadap kita tidak dapat menggoyahkan akan maksud dan rencana Allah bagi kita. Semua dalam kendali kedaulatan Allah yang hikmat dan kasih-Nya tidak terbatas dan yang mengerjakan semuanya demi kebaikan kita. Tidak seorang pun yang dapat membuat tindakan jahat terjadi kecuali kalau Allah mengizinkannya dan merupakan bagian dari rencana Allah baginya. Apakah berarti orang yang bertindak jahat tersebut disetujui Allah? Kalaupun Allah mengizinkan tindakan jahat orang tersebut, itu adalah untuk mewujudkan maksud dan rencana Allah melalui kejadian itu. Tapi bukan berarti bahwa Allah mengiyakan tindakan jahat orang tersebut. Orang itu tetap harus bertanggung jawab atas tindakan jahat yang dilakukannya. Allah tetap menghakimi orang yang bertindak jahat bila ia tidak bertobat. Adakah contoh dalam firman Tuhan mengenai tindakan jahat yang diubah Allah menjadi kebaikan bagi kita? Ya, sebagai contoh tindakan jahat dari saudara-saudara Yusuf tadi yang menjualnya menjadi budak. Itu adalah tindakan jahat dan kejam, kan? Tetapi kemudian Allah mengendalikan maksud jahat saudara-saudara Yusuf. Bahkan ia mengubah dan mengatur tindakan yang jahat dari saudara-saudara Yusuf untuk mewujudkannya melalui Yusuf. Yusuf sendiri mengakui tangan Allah mengarahkan segala kejadian untuk mewujudkan rencana Allah baginya. Yusuf berkata dalam Kejadian 50 ayat 20, "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Jadi maksud-maksud baik Allah muncul dari langkah jahat saudara-saudara Yusuf yang tanpa menyadarinya telah mengikuti jalur yang Allah telah tentukan. Mereka memaksudkan yang jahat dalam tindakan mereka, tetapi Allah memaksudkan yang baik. Jadi Allah dapat mengubah peristiwa yang dialami Yusuf menjadi kebaikan untuk Yusuf dan umatnya. Ya, saudara-saudara Yusuf mengira bahwa mereka berhasil menyakitkan Yusuf yang mereka benci dan iri itu. Tetapi Allah pada saat itu pula merencanakan untuk memanfaatkan usaha mereka yang jahat dan mengirim Yusuf mendahului mereka agar bisa menyediakan makanan pada masa 7 tahun kelaparan. Ya, mereka memaksudkan yang jahat dalam tindakan mereka, tetapi Allah memaksudkan yang baik. Allah selalu melakukan demi kebaikan kita dan kemuliaannya. Dan Yeremia 29 ayat 11 mengatakan,
Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan Allah dalam kendalinya juga bisa bergerak melalui hati manusia untuk mewujudkan kehendaknya. Ia bekerja di balik layar melalui suatu kejadian dan tindakan manusia. Allah mampu mengatur begitu rupa berbagai tindakan manusia untuk menggenapi maksud-maksudnya. Bahkan Allah mampu bekerja melalui tindakan jahat seseorang terhadap kita. Tindakan jahat yang disengaja kepada orang lain dapat diubahnya bila hal itu tidak sesuai dengan rencana Allah, terutama untuk menggenapi maksud-maksudnya. Seperti kita baca dalam Perjanjian Lama, ketika saudara-saudara Yusuf memutuskan untuk menjual Yusuf sebagai budak, Allah tidak menghalanginya. Demikian pula Allah tidak menghalangi istri Potifar ketika dengan jahat dan licik menuduh Yusuf. Tetapi pada waktu yang Allah tetapkan, Allah mengubah dan mengatur tindakan-tindakan yang jahat itu, ya, untuk mewujudkan sesuai maksud Allah melalui Yusuf. Maksud jahat dari saudara Yusuf sudah diubah dan oleh Allah menjadi kebaikan untuk umatnya. Jadi kita dapat menaruh percaya kepada Allah karena Allah berdaulat atas manusia. Bahkan Allah mampu bergerak di dalam hati dan pikiran orang untuk melaksanakan kehendaknya. Kita ini berada di tangan Allah yang Maha Kuasa, yang mengendalikan dan mengatur segala sesuatu dalam hidup kita. Dan Tuhan Allah melakukan sesuatu yang baik bagi kita. Banyak yang bertanya, kalau Allah mengendalikan hidup kita, apakah berarti kita hanya sebagai boneka atau robot saja yang tidak mempunyai kehendak bebas? Ya, manusia diberi kebebasan bertindak. Allah mengizinkan manusia mempunyai kehendak bebas. Manusia bisa memilih jalan mana yang akan diambilnya, walaupun hal itu berlawanan dan membantah kehendaknya yang Ia telah nyatakan. Allah tidak memaksa mereka, dan pilihan ada di tangan mereka. Mereka bebas untuk memilih jalan mana yang diambilnya. Jadi manusia bukan seperti robot atau boneka. Allah memberikan mereka kehendak bebas untuk memilih. Tetapi untuk mewujudkan maksud Allah yang sesuai dengan rencananya, tidak seorang pun dapat melawannya atau bergerak di luar kehendaknya dan bertentangan dengannya. Untuk mewujudkan maksudnya yang sesuai dengan kehendaknya, Allah dapat menghalangi dengan bekerja di dalam hati dan pikiran mereka dan mengubahnya menjadi kebaikan bagi kita pada akhirnya. Allah memegang kendali di dalam segala sesuatu dalam hidup kita. Allah mengendalikan hal-hal yang baik maupun yang buruk demi kebaikan kita. Allah melaksanakan kehendaknya bagi kebaikan kita dan bagi kemuliaannya. Bagaimana bila orang memperlakukan kita secara tidak adil sehingga mempengaruhi karir dan masa depan kita? Ya, seringkali karena tindakan-tindakan orang itu dalam kehidupan kita menjadi marah, kesal, dan benci terhadapnya. Padahal ketika misalnya Anda diberhentikan dari pekerjaan Anda, bila tidak dengan disangka-sangka Anda ada yang menawarkan gaji 2 kali lipat yang Anda terima, Anda akan merasa sangat gembira, bukan? Sebab dengan Anda dipecat, Anda mendapat gaji yang lebih besar. Kita memang lebih sering melihat dari sisi manusia. Kita merasa kita diperlakukan dengan tidak adil. Padahal keyakinan bahwa Allah mengendalikan hidup kita dan mempunyai rencana yang baik bagi hidup kita sebenarnya dapat mencegah kita untuk berpikiran negatif. Kita lihat
Allah tidak pernah membiarkan tindakan apapun yang merugikan kita, yang tidak sesuai dengan kehendaknya bagi kita. Memang kita seringkali mengabaikan pimpinannya dalam hidup kita dan ingin mengikuti jalan kita sendiri, ya Bu. Iya, betul. Kita cenderung hidup dalam dua agenda. Agenda kita sendiri dan agenda Tuhan. Nah, jadi ada ketegangan di antara keduanya, mengakibatkan kita menjadi tertekan. Bila kita tidak ingin hidup tertekan ataupun stres, kita harus hidup dengan agenda tunggal Allah. Sebab kalau kita menjalankan kedua-duanya, membuat kita menjadi tertekan dan stres. Bila kita percaya pada firman-Nya dan kehendaknya, dan menaruh percaya kepada agenda tunggalnya, maka Dia akan menjaga dan melindungi kita. Percayakanlah masa depan kita dalam kendali Allah. Nah, sampai di sini dahulu acara Binter Bersinar Terus. Saya Julie mohon undur diri. Saya Lydia mohon pamit. Sampai jumpa. Tuhan Tuhan Yesus memberkati. memberkati.